Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Cepi Parudin, sebagai pembimbing kelompok 2 Bahasa Indonesia akan mengajak saudara-saudara untuk mengunjungi Museum Multatuli yang ada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, sebagai perwujudan dari atau pelaksanaan dari program P5 di SMP 2 Wanaslam. Untuk itu mari kita lihat tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, video ini tentang perjalanan ke Museum Multatuli. Untuk mengikuti perjalanan ini, tonton video ini sampai akhir. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Nah, kita kelompok 2 siap untuk masuki Museum Multatuli. Ya, anak akan tahu tentang sejarah bentuknya Multatuli ini. Ya, kita jalan. Cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Nah, sekarang kita sudah tiba di Museum Multatuli. Museum Multatuli ini beralamat di Rangkas Bitung, Lebak, Banten, yang lokasinya sendiri tidak jauh di alun-alun Rangkas Bitung. Museum Multatuli ini merupakan museum pertama anti-Kolondia di Indonesia. Museum Multatuli ini menempati gedung kuno yang dibangun pada tahun 1923 yang semula berfungsi sebagai kantor sekaligus kediaman Wedana Lebak. Belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Di Museum Multatuli ini bisa melihat patung karya pematung Perpamungkala Dulus Trasinaga, yang mana patung ini adalah karya patung Intrasinaga. Sekarang kita sedang di Multatuli. Ini bagiannya berapa jalan kelompok dari satu kelompok 1, 2, dan 3 boleh masuk dulu. Nanti kelompok 4, 5, 6 menunggu dulu karena ini dibatasi sebelum pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kelompok. Iya, 3 kelompok. Sudah siap tidak nanti pertama? Ya. Yang mulai silakan sini. Iya, yang lain. Yang ini dulu berapa? Sekarang yuk kita lihat ada apa saja di dalam ruang Museum Multatuli ini. Bangun dan bukalah matamu. Museum Multatuli ini memiliki 7 ruang pameran. Tiap ruang memiliki periode di dalam sejarah kolonialistis. Tuhan kan menuntunmu. Ruang pertama melengkapi sebagai lobi dengan hiasan wajah Multatuli yang terbuat dari kepingan kaca serta kalimat kutipan Multatuli yang sangat enak, yaitu tugas seorang manusia menjadi manusia. Lahir 2 Maret 1920, meninggal 11 Februari 1847. Adalah orang yang menjaga pribumi orang. Siswanya di sini. Mana sih?
kedua menyisihkan masa awal kedatangan penjajah Eropa Nusantara. Ketahuan bahwa Kabupaten Lebak ini sebentar lagi akan merayakan hari jadinya di tanggal 2 Desember ya teman. Nah 2 Desember nanti kita sudah masuk ke usia 194 tahun. Jadi kurang lebih Lebak sudah tua begitu, Lebak sudah lumayan tua. Nah terima kasih Bapak Guru, Ibu Guru yang menyempatkan diri ke Museum Multatuli. Terima kasih bahwa Museum Multatuli ini walaupun namanya Multatuli, tapi tidak semua menjelaskan atau mengisahkan tentang Multatuli. Nah, jadi Museum Multatuli ini namanya itu hanya bagian dari brand saja atau merek saja disebutnya Multatuli. Nah, kalau naskah atau cerita-cerita di dalam ini mengisahkan tentang sejarah Lebak, Banten dari masa prasejarah hingga masa kini begitu. Jadi Multatuli itu hadir di sejarah kolonial dan imperial. Nah, adik-adik ini dari SMP di Dua Nasaran sekarang kelas berapa? Kelas 1, kelas 7. Oh, kelas 7 berarti belum belajar tentang sejarah Ibu ya? Sudah? Oh sudah. Nah, Ibu sudah masuk mata sejarah atau IPS mungkin ya Ibu ya? Materi tentang apa? Materi sejarahnya. Sejarahnya pada sejarah sekarang? Sejarah apa saja yang sudah kita pelajari? Masa hidup Buddha atau praaksara? Praaksara. Oh, jadi Neolitikum, ya Mesolitikum begitu ya? Iya. Nah, jadi tengah dan batu dua. Nah, jadi Museum Multatuli itu pun akan membahas zaman batu tadi. Tapi nanti di ruangan 6, di ruangan Lebak, sejarah Lebak. Nah, Museum Multatuli ini diresmikan penggunaannya untuk umum itu di tanggal 11 Februari tahun 2018. Ditandatangani oleh Bupati Lebak, Hj. Oktavia Jayabaya beserta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Sejarah untuk Bapak Hilmar Farid. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan apa yang akan ditanyakan itu nanti di ruang 7. Akhir. Jadi di sini nggak ada sesi pertanyaan ya? Di sini belum, nanti setelah serangkaian dipandu, dijelaskan, baru nanti di ruang 7 boleh dipertanyakan seputar Museum Multatuli. Dan di ruang ketiga tentang prodi tanam paksa dengan fokus budidaya kopi. Bangun dan bukalah matamu Baik, digantilah menjadi Robusta itu bisa tumbuh di segala relung ekologi, baik itu di hujan basah dataran rendah, hujan basah dataran tinggi atau menengah, itu bisa Robusta. Kalau Arabica itu hanya di pegunungan saja, makanya diganti. Nah, Arabica kemudian diambil dari Banten lalu ditumbuh kembangkan di Priangan atau di wilayah Bogor, wilayah yang lebih tinggi lagi. Kalau di sana bisa tumbuh dengan baik. Dan ini adalah peta persebarannya teman-teman. Peta persebarannya tanam paksa dari ujung barat Pulau Jawa hingga ujung timur Pulau Jawa. Nah, ini ada penanaman kopi, tebu, palawija dan sebagainya. Kecuali Batavia. Batavia itu tidak menjadi wilayah eksploitatif. Karena apa? Karena Batavia ini menjadi pusat kontrak administrasi. Ya. Dan saat itu, inilah struktur pemerintahannya. Yang sebelah sini itu versi kolonial, yang sini versi lokal. Bupati Lebak saat itu adalah Raden Tumenggung Adipati Kartanegara. Ya, Bupati kedua. Multatuli itu menempati jabatan atau posisi di asisten residen. Residennya bernama Bres van Kempen. Kalau asisten residennya saat itu di tahun 1856 itu bernama Edward Douwes Dekker atau Multatuli. Lalu ruang keempat yaitu salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia pertama terhadap para tokoh kemerdekaan. Betul, ini beliau juga pernah ke Rangkas Bitung tahun tahun 46, 53 dan 57. Nah, kebetulan nanti di ruang 7 di ruang terakhir kan ada pameran foto Soekarno nyaba Banten. Artinya Soekarno ketika ke Banten, ada foto-fotonya di ruangan terakhir.
Rangkas Bitung, Pandeglang, Serang, Barat, dan Tangerang. Nah, kalau di sini ini adalah orang-orang yang terinspirasi dari buku Multatuli. Multatuli kan selain daripada asisten presiden, beliau juga sebagai juru tulis awalnya. Makanya punya keahlian menulis itu ketika dia menjabat sebagai juru tulis. Dan mahakarya Multatuli adalah Max Havelaar, lelang kopi maskapai dagang Hindia Belanda. Nah ini Max Havelaar yang asli, ya kan? Tahun 1876 didatangkan langsung dari Multatuli berbahasa Prancis. Jadi terjemahan pertama itu bahasa Inggris, terjemahan kedua Prancis. Begitu. Bahasa Belanda itu di tahun 1856 sampai 59, Inggris 1860. Dan ruang kelima yaitu ruang yang menceritakan gerakan perlawanan rakyat Banten dan gerakan pembebasan Indonesia dari penjajahan Belanda. Di pojok sana ada Haji Wakia, kemudian Dimas Kembaran, ini pahlawan dari pahlawan perempuan Banten. Ya, beliau itu pahlawan yang konfrontatif, yang langsung terjun ke medan perang, membawa beberapa senjata. Salah satunya adalah golok. Nah, golok itu menjadi senjata yang khas untuk daerah Banten. Ini Kiai Haji Wasid. Kiai Haji Wasid ini disebutnya sebagai gerakan mesianisme atau gerakan keagamaan. Nah, saat itu kenapa beliau melatar belakang berdasarkan gerakan-gerakan agama? Karena saat itu di wilayah Cilegon tidak diperkenankan untuk mengembangkan agama, tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Dari situlah akhirnya Kiai Haji Wasid ini melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, tapi sayangnya tiga tokoh ini kemudian ditangkap lalu dihukum mati. Nah, ini tokoh-tokoh besar Banten ditangkap kemudian dihukum mati dengan cara digantung. Ya. Makanya ada hubungannya dengan tiang gantung yang ada di ruang kelima ini. 43 ke Kabupaten Lebak dan ditandai dengan peristiwa Romusa. Masih sudah pernah dengar peristiwa Romusa? Sudah ya? Belum. Peristiwa Romusa itu peristiwa kerja Romi zaman Jepang. Nah, di Lebak itu ditandai dengan pembuatan jalur kereta api dari Saketi menuju Bayah. Mencetak uang. Ini adalah uang yang berlaku di Banten. Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Lalu ruang ke-6 terdiri dari ruang kronologi peristiwa penting di Lebak era Purbakala. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Di Krakatau. Ini adalah Kabupaten Lebak, peta Kabupaten Lebak. Nah, ada beberapa keterangan. Nah, misalkan contohnya A. Nah, di sini disebutnya asisten residen warning atau rumah asisten residen. Lalu kemudian Kantraler Buning atau rumah Kantralir. Lalu kemudian Gevanhuis penjara, Coffee Lutz atau tempat pengumpulan kopi atau gudang kopi. Nah,
ini ditengarai ternyata bukan di Rangkas Bitung, tapi di Lewi Damar. Jadi Kabupaten Lebak itu awalnya berada di Lewi Damar, kemudian dipindahkan ke Warung Gunung, dipindahkan kembali yang terakhir itu di Rangkas Bitung. Di Lewi Damar itu tahun 1828, ya. Di Warung Gunung 1843, di Rangkas Bitung 1851. Oke, foto alun Rangkas Bitung tahun 40 ya tahun 26. Ini topografinya atau foto tampak atas. Ya. Lalu ini rumah Multatulinya ketika di Rangkas Bitung, tapi saya karena hancur oleh peristiwa agresi militer Belanda II. Jadi ketika Rangkas Bitung itu diserang oleh Palagan. Jadi Palagan itu pesawat jadi menjatuhkan bom melalui udara. Itu disebutnya Palagan. Nah, hancurlah rumahnya Multatuli di tahun 1949. Tapi sebelumnya sebenarnya rumah Multatuli juga sudah sedikit hancur oleh oleh bencana alam, yaitu gempa Krakatau di tahun 1890-an. Ditambah hancur lagi oleh tadi bom dari udara, mereka di tahun 1949. Ditambah lagi hancur karena tidak dipakai, jadi lapuk lalu kemudian selebihnya ini ya Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Dan ruang ketujuh terdiri dari foto mereka yang pernah lahir menatap peta transparansi dari Lebak. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila.
Sejarah tentang Multatuli. Multatuli adalah tokoh yang menjadi nama museum ini. Beliau merupakan pria kelahiran Asisten pada tahun 2 Maret tahun 1420. Beliau menjabat sebagai asisten presiden di Lebak. Multatuli tidak lama merenungi jabatan ini, hanya sekitar 3 bulan, dan dimulai dari 21 Januari tahun 1856 hingga 29 Maret tahun 1856. Multatuli memilih mundur dari jabatannya karena tidak tahan dan kecewa berat terhadap penindasan dan kekejaman yang dilakukan penguasa lokal ataupun kolonial terhadap rakyat Banten. Dari situlah muncul karyanya yang fenomenal dan mengguncang dunia, yaitu yang berjudul Max Havelaar Roman Fatir. Itu terbit pertama kali pada tanggal 15 Mei tahun 1960 dan menyebutkan realitas masyarakat Lebak yang miskin di tengah kolonial dan kodarisme yang menggaruk keuntungan warga, dan itu Multatuli dianggap sebagai salah satu pelopor Belanda yang menentang sistem kolonialisme yang kejam. Bangunan utama Museum Multatuli ini berupa bekas bangunan HUDT bentuknya seperti huruf T. Dengan bagian depan adalah pendukung dan menyambung dengan ruang utama. Museum Multatuli ini diresmikan oleh Bapak Bupati Lebak pada tanggal 11 Februari tahun 2018. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dari Museum Multatuli, kami lanjut mengunjungi Perpustakaan Sajah Adinda yang berdekatan dengan Museum Multatuli. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Sekian kunjungan kami hari ini tentang kegiatan P5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas